Halo Sobat Sipil, di video kali ini kita akan belajar struktur pemilihan yang lain yaitu dengan menggunakan perintah select case. Select case digunakan untuk memilih proses melalui pemeriksaan terhadap kelompok nilai dari sebuah kriteria. Ini adalah bentuk dasar dari blok select case ya. Jadi diawali dengan baris perintah select case dan ada kriterianya ya. Kemudian diakhiri dengan end select. Nah, kemudian di dalam select case di sini ada case-case ya untuk nilai-nilai kelompok dari kriteria yang kita uji di sini. Dan setiap case yang ada ya, nah, ini ada baris-baris programnya ya. Baris program untuk kelompok pertama ya, kalau case yang pertama ini memenuhi syarat ya, atau baris program untuk kelompok kedua kalau case yang di sini memenuhi syarat, demikian seterusnya sampai case yang terakhir. Nah, bentuk dari select case juga ya, bisa bertingkat seperti ini ya. Jadi kalau kita punya select case seperti ini, di mana di dalamnya ada case-case yang diuji ya. Kemudian di setiap case yang diuji di sini ada select case lainnya. Ya, misalkan di case yang kriteria pertama di sini ya. Nah, kita punya select case kriteria 2 di sini. Nah, dan di dalamnya ada case-case yang diuji lagi. Demikian juga nanti untuk case dari kriteria 1 untuk kelompok yang kedua ya. Ada select case untuk kriteria kedua dan di dalamnya ada case-case yang akan dilihat nilainya untuk kelompok case kriteria 2 seandainya case kriteria 1 untuk kelompok 2 yang dipilih. Nah, Sobat Sipil akan menggunakan struktur if dan else atau select case itu bebas sebetulnya ya. Nah, kita coba lihat ya apa kelebihan atau kekurangan dari dua struktur pemilihan yang ada di sini. Misalnya, kalau kita punya dari hasil sebuah analisis penjualan itu membentuk kelompok 1 sampai 9. Dikelompokkan ya dari analisis penjualan. Yang ada di kelompok 1, 2, 3, dan 9 ya, itu akan mendapat diskon 25%. Kemudian yang kelompok 4, 6, dan 7 akan mendapat diskon 10%. Kelompok 5 dan 8 akan mendapatkan diskon 3%. Nah, selain kelompok 1 sampai 9 di sini ya, tidak akan mendapatkan diskon. Nah, kalau ini kita menggunakan struktur if dan else ya, kita akan menjumpai ya, salah satu kemungkinan penulisan kode programnya seperti ini ya. Nah, ada banyak yang harus dievaluasi ya, bahkan kita selain menggunakan operator hubungan di sini kita juga menggunakan operator logika and dan or. Jadi kalau kelompok 1 ya lebih besar dari 1 dan lebih besar sama dengan 1 dan lebih kecil sama dengan 3, ini kan 1, 2, 3 atau 9 itu mendapat diskon 25%. Kalau 4 atau 6 atau 7 akan mendapat diskon 10%. Kalau 5 atau 8 ya akan mendapat diskon 3%. Selain ini diskonnya 0. Ya, ini salah satu kemungkinan kita membuat baris programnya dengan menggunakan if then, else if, and if ya. Atau kita juga mungkin bisa menggunakan perintah if and if yang lebih sederhana ya, seperti ini ya. Jadi kalau nilainya 9 dapat diskon 25%, nilainya 4 dapat diskon 10%, nilainya 6 10% dan seterusnya ya. Nah, ini mungkin sedikit lebih sederhana karena tidak menggunakan operator logika. Nah, ini baris-baris program yang bisa kita buat kalau kita menggunakan struktur if then else ya. Nah, kalau kita menggunakan struktur select case ya, untuk pemisalan yang sama itu lebih sederhana ya. Kita mulai dengan select case, kemudian nilainya apa ya. Nah, nilai ini yang akan diuji nanti. Kalau nilainya itu 1 sampai 3 ya, 1, 2, 3 dan 9 diskonnya 25%. Kalau nilainya 4, 6, 7 diskonnya 10%.
Kalau nilainya 5 atau 8, diskonnya 3%. Selain itu diskonnya 0%, kemudian N select. Nah, Sobat Sipil bisa melihat di sini ya. Untuk kasus di sini ya, itu akan lebih mudah menggunakan struktur program pemilihan ya, dengan menggunakan select case. Nah, demikian Sobat Sipil video kita kali ini ya. Kalau ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Salam Sobat Sipil.